Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat? Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah, harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah, perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, garamnya garam, Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah, dia masak, garam tak ada, kuku panjang, kuku panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf, diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek, marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apalah, udah terjadi, apa boleh buat Pak Kiai. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir buruk mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau, karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun, disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sofyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Nggak ingat mah, lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua
lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga, mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan, umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya al-ummatul ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3, pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjilbab panjang, Ustadz. Anak kecil mencium tangan saya, anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz, selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kemarin mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Bawalah. Sampai pagi ya Bu. Enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu. Ya enggak apa-apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah perkasa, perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi, udah tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi, 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kaki. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? Di India, jamaah tabligh itu dari India, namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, hafal juga Pak Ustaz. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah, dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Tike kuch kota hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tike artinya kabar baik. Kuch kota hai judul film, saya pun nggak tahu apa itu. Acha. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, kya hai dike? Saya tinggal di hotel kamar berapa? Acha kata. Lantai 3 apa 4? Acha kata. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Badak LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai narik-narik. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana biar supaya cepat lari, nanti selesai ceramah langsung masuk mobil pulang. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal, ini preman datang, nengok tato besar gambar ular kobra,
Datang itu jamaah tabligh memukul ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani ente ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustadz nggak pernah menceramahi aku nggak pernah datang ke masjid, aku nggak pernah dengar khutbah, aku nggak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka.